Bapak PJNU yang telah memberikan dukungan. Kemudian juga terima kasih atas kesediaan Ibu Nurmay Nurul Haq yang telah meluangkan waktu, dan nanti kita mohonkan untuk memberikan beberapa kajian atau materi terkait dengan keluarga maslahah. Juga terima kasih Bapak Ibu sekalian yang juga telah bersedia ya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LKKNU Kabupaten Bantul. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin di depan tadi, bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas satu pemikiran bahwa kita sebagai kader keluarga maslahah di Kabupaten Bantul khususnya, dalam situasi apapun berkewajiban untuk melaksanakan pendampingan untuk bagaimana keluarga maslahah itu selalu siap dalam menghadapi situasi apapun, termasuk menghadapi tatanan baru ataupun yang lebih kita kenal dengan new normal ya. Nah, kita semuanya ingin bahwa keluarga maslahah kita ini tetap bisa istiqomah memberikan nilai manfaat ya, memberikan nilai kemaslahatan kepada keluarga kita masing-masing, dan tentu saja diharapkan tetap bisa memberikan nilai manfaat kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu juga dirasa perlu keluarga maslahah itu mengetahui tantangan apa yang dihadapi ketika masuk dalam era new normal, khususnya dalam perspektif psikologi. Itulah yang pada malam hari ini akan kita diskusikan bersama-sama. Kemudian pada kesempatan ini izinkan kami dari LKK juga menyampaikan ya, sekilas ya, sosialisasi terkait dengan amanah yang telah diberikan kepada kami terkait dengan program kerja LKKNU. Kita sudah sepakati ada 3 konsentrasi. Ini yang pertama adalah penguatan keluarga maslahah ya. Kemudian yang kedua adalah penguatan kesehatan reproduksi. Yang ketiga adalah penguatan ekonomi keluarga. Dari ketiga program yang merupakan konsentrasi itu, insya Allah akan kita upayakan beberapa kegiatan melalui sosialisasi konsep keluarga maslahah ya. Nanti pada saatnya setelah dari PBNU sudah melaunching secara luas ya, karena beberapa waktu ini masih terus difinalisasi tentang bagaimana konsep keluarga maslahah bagi warga Nahdien ya. Insya Allah ini pada saatnya nanti akan kita sosialisasikan ke seluruh warga khususnya di Kabupaten Bantul. Kemudian juga akan kita coba untuk mengadakan ya pelatihan kader ya, yang diharapkan bisa mendampingi Bapak Ibu atau keluarga-keluarga di tingkat ranting ya. Nanti akan kita coba merumuskan atau memformulasikan ya, mengadakan semacam pelatihan kader keluarga maslahah ya. Masih terkait dengan penguatan keluarga, konsep keluarga maslahah, nanti juga akan kita upayakan tentang parenting tadi yang disampaikan Pak Muhaimin. Jadi ini juga dirasa penting, apalagi dalam suasana seperti ini kita semua secara mendadak tiba-tiba dituntut untuk menjadi guru di rumah kita masing-masing. Saya kira ke depan juga ini perlu diadakan diskusi juga bagaimana menjadi guru yang bijak di rumah ya. Karena ke depan ini yang kita tahu insya Allah sampai Desember kalau tidak salah, sebagian dari anak-anak kita masih akan berada di rumah belajarnya. Oleh karena itu tema-tema tentang komunikasi dengan anak masih juga perlu untuk didiskusikan. Kemudian terkait dengan kesehatan reproduksi, kita akan juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama, termasuk juga nanti akan mengadakan secara mandiri, kita adakan bimbingan pranikah. Saya kira ini juga penting, jadi bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun juga oleh lembaga keagamaan, termasuk lembaga kita, lembaga NU
ini untuk bersama-sama bagaimana menyiapkan calon-calon keluarga ya, calon bapak dan calon ibu yang diharapkan nanti ketika memasuki jenjang pernikahan sudah mengetahui tentang ke arah mana mereka akan mengarungi keluarga itu. Ya, tentu saja bagi kita adalah kita bekali tentang bagaimana konsep keluarga maslahah dan bagaimana cara mewujudkannya. Ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan penguatan ekonomi, nanti sudah kita sepakati ya, akan kita coba, kita adakan semacam workshop ataupun pelatihan kegiatan ekonomi keluarga yang ini diharapkan juga bisa berkontribusi terhadap upaya mewujudkan keluarga maslahah. Ya, karena salah satu karakteristik keluarga maslahah adalah adanya sumber penghasilan, ya, jalan rezeki, dan itu menjadi sarana kita untuk dalam rangka memberikan manfaat atau memberikan kemaslahatan kepada sesama. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita sampaikan kepada Pak Ketua. Pak Ketua PJNU sudah 69 dari 100 lebih peserta sudah bergabung, dan sebagian izin terlambat dan sebagian mungkin masih terkendala teknis ya. Itu yang bisa kita sampaikan, dan mungkin ini sebagai tawaran nanti bisa di backup oleh Pak Muhaimin. Jika memungkinkan grup WA yang sudah kita buat, jika Bapak Ibu berkenan nanti bisa kita teruskan sebagai wadah tadi gagasan Pak Muhaimin untuk ya belajar bersama ya, semacam sekolah keluarga itu ya. Nanti kita bisa saling sharing ilmu apa yang kita dapat dari pengalaman pribadi maupun juga ilmu dari tempat lain, bisa bersama-sama kita share. Nah, mungkin kalau berkenan grup itu bisa kita pertahankan. Tapi kalau karena sesuatu hal Bapak Ibu mungkin karena alasan teknis nanti akan izin keluar juga kita persilahkan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf segala kekurangan dan juga door prize-nya mungkin tidak sebanding ya dengan jumlah peserta ya. Berapa Pak Muhaimin ya? Ada 6, yang satu kalau terkonfirmasi jadi 7 nanti. Oh ada 7 ya, alhamdulillah ya. Ya. Yang satu tapi belum konfirmasi. Oh ya, nggih, matur nuwun. Demikian kita kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian sambutan dan prolog dari Bapak Ketua LKKNU yang pada intinya adalah sosialisasi program kerja LKKNU Kabupaten Bantul. Mungkin nanti memang bila memang dirasa perlu program-program kerja LKKNU itu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, juga nanti bisa menghubungi kita nggih Pak Sirowan nggih, untuk kalau memang ingin mengetahui dan ikut membantu kita bersama-sama berjuang melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Kabupaten Bantul. Ya tepat masih ada waktu 3 menit sebenarnya ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sambutan dan pembukaan secara resmi acara talkshow virtual tantangan keluarga di masa new normal perspektif psikologi dengan narasumber Bu Nurme Nurhak MA psikolog, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Riyanta M.Hum selaku Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Riyanta M.Hum, waktu kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyinal karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus dan keluarga Lembaga Kemaslahatan Keluarga
Ulama PCNU Bantul, yang kami hormati Ibu NA selaku narasumber, Bapak Ibu dan sahabat semuanya yang berbahagia yang saya hormati. Mengawali sambutan ini terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir. Tantangan keluarga di masa new normal, perspektif psikologi yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama PCNU Bantul. Selanjutnya, sholawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang berbahagia, atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul, saya menyampaikan ucapan terima kasih pengurus dan keluarga besar LK yang pada kesempatan malam hari ini telah melaksanakan satu kegiatan sebagai bentuk implementasi dari prinsip-prinsip penjaminan mutu atau quality assurance, apa yang dulu sudah ditulis dan pada saatnya nanti akan menulis apa yang sudah telah pernah dikerjakan. Oleh karena itu sekali lagi LKKNU yang pada malam hari ini menyelenggarakan talkshow, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami yakin bahwa kegiatan ini akan memberikan tambahan ilmu dan sekaligus pencerahan untuk kita semua dan pada akhirnya nanti juga untuk keluarga kita, juga untuk tetangga, saudara, dan seterusnya. Kemudian saya berharap juga mudah-mudahan nanti kegiatan ini juga menginspirasi lembaga-lembaga yang lain untuk juga segera melaksanakan apa yang dulu pernah ditulis pada saat kita melaksanakan rapat kerja beberapa bulan yang lalu. Ya, oleh karena itu, sekali lagi terima kasih pada keluarga besar LKKNU PCNU Kabupaten Bantul. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah berkenan nanti untuk berbagi ilmu untuk kita semua ya, untuk memberikan pencerahan bagi keluarga besar LKKNU, kemudian juga seluruh peserta talkshow pada kesempatan malam hari ini. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat yang berbahagia, bahwa penerapan tatanan kehidupan normal baru atau new normal ini memang sudah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, hal ini merupakan lanjutan dan sekaligus mungkin juga transisi ya, dari masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di sini masyarakat diajak ya untuk hidup di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap mengedepankan upaya pencegahan dan tetap produktif. Nah, oleh karena itu mesti ada beberapa tantangan yang akan muncul berkaitan dengan penerapan. Saya tadi sempat menerawang kira-kira tantangannya apa saja. Nah, misalnya saya mengamati bahwa di tengah masyarakat itu ada pemahaman yang sangat variatif, ya, pemahaman yang sangat beragam terkait dengan new normal atau tatanan kehidupan normal baru itu. Oleh karena itu di sini saya kira
di tengah keluarga. Perlu ada pemahaman new normal atau tatanan kehidupan normal yang baru itu seperti apa. Ya, saya yakin di tengah masyarakat ini pemahamannya masih sangat beragam. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam amatan saya itu kaitannya dengan masalah implementasi tatanan normal baru. Tantangan kedua, ini belum adanya kesadaran masyarakat ya, untuk mengimplementasikan perilaku dalam tatanan normal yang baru. Jadi perilaku bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat ya, kalau dalam dunia kesehatan biasanya kayak begitu ya. Jadi dalam tatanan kehidupan normal baru itu mestinya kan aktivitas apapun tetap berjalan. Nah, cuman harus tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Sebenarnya kalau kita sering baca di beberapa rubrik ya, artikel, kita sering mendengar ada 3 hal yang sebenarnya penting harus kita lakukan kaitannya dengan tata kehidupan normal baru. Ini kita harus ada cuci tangan, ada masker, ya, jaga jarak. Ini sebenarnya tiga hal penting COVID-19 itu. Jadi pemahaman masyarakat terkait dengan implementasi tatanan normal baru ini juga masih beragam. Kesadaran masyarakat juga masih sangat beragam, sekaligus tantangan untuk kita semua. Kemudian saya mengamati juga misalnya ada semacam kekhawatiran, ya, rasa takut atas penularan COVID-19 ini juga saya kira bisa menjadi tantangan dalam penerapan new normal ya. Apalagi karena selama ini kita semua masyarakat itu merasa aman ya, saat lebih banyak beraktivitas di dalam rumah ya. Oleh karena itu ketika kemudian harus beraktivitas di luar rumah itu kemudian juga kadang-kadang memunculkan semacam kekhawatiran ya, rasa takut akan penularan COVID-19 itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini kita bersama akan mengikuti paparan tentang tantangan keluarga di masa new normal, perspektif psikologi. Tentu kita nanti akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan kaitannya dengan bagaimana tips menghadapi era new normal bersama keluarga. Barangkali demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih kepada keluarga besar LKKNU, Presiden Bantul, gabung pada kesempatan ini, nanti bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan marilah acara talk show tantangan keluarga di masa new normal, perspektif psikologi, yang diselenggarakan keluarga Nahdlatul Ulama Presiden Bantul. Bersama-sama kita awali, kita buka dengan bersama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Bantul. Meskipun dalam sambutannya tadi agak terkendala jaringan. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Haji Arianta
yang telah memberikan sambutannya. Walaupun mohon maaf mungkin karena memang yang bisa kita handle di luar kemampuan kita tadi ada pernyataan atau penghentikan dari beliau yang sempat terputus-putus. Tapi semoga meskipun demikian hal itu tidak mengurangi kita memahami dari langsung saja ya kita ke acara berikutnya karena mengingat waktu. Ada Ibunda Nurmay Nurul Haq MA psikolog untuk menyampaikan materi yang bertema kan tantangan keluarga di masa new normal perspektif psikologi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu kita berikan minimal maksimal 1 jam ya Bu ya. Jadi kira-kira jam 21 atau maksimalnya 21:15. Monggo kita persilahkan langsung. Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Pak Muhaimin, Bapak jelas. dan Ibu? Jelas. Alhamdulillah. Ya, Wah, menyenangkan sekali saya melihat udah 80 orang ya yang sudah tergabung malam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, saya sangat bersyukur dan juga bangga, juga merasa terhormat berada di sini di hadapan Bapak dan Ibu LKKNU di Bantul. Jadi nama saya memang Nurmay Nurul Haq, tapi di teman-teman LKK PWNU DIY itu memang saya dikenalnya Ruli. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ditanyain kenal Nurmay nggak kenal, kenalnya Ruli, padahal itu orang yang sama. Jadi nama saya Nurmay Nurul Haq. Saya lihat di sini pesertanya banyak sekali yang namanya Nur juga ya. Ada Nur Saidah, ada Nur Rohma, jadi ada Nur Hidayat. Jadi sepertinya memang nama Nur ini mudah-mudahan memang akan menjadi cahaya gitu ya Pak Muhaimin. Saya seorang psikolog keluarga dan pendidikan di LKK PWNU DIY. Saya berada di bawah divisinya Mbak Alisa Wahid. Jadi di divisi pemberdayaan dan pendampingan keluarga maslahah. Jadi kalau tadi Bapak Rohwan dan juga Pak Ketua menyampaikan tentang program-program LKK, memang kami di LKK PWNU DIY salah satu programnya memang ada Madrasah Keluarga Maslahah. Jadi nanti proses Madrasah Keluarga Maslahah ini nanti juga akan ada beberapa klaster gitu ya, ada yang untuk remaja yang siap menikah, ada yang memang mereka itu usia balita, pernikahannya 1-5 tahun. Ada juga yang memang semuda kita ya. Jadi yang putra-putrinya memang sudah usia remaja, sudah SMP, SMA. Karena dalam perspektif psikologi untuk family strength atau ketahanan keluarga, mereka yang memiliki anak remaja, baik itu SMP atau SMA, itu menjadi satu challenge sendiri buat ketahanan keluarga. Nah itu nanti akan kita bahas. Di Kementerian Agama itu juga saya berada di bawah instruktur nasional untuk BIMWIN. Kalau tadi Pak Rowan mengatakan di peserta malam hari ini banyak sekali penyuluh BIMWIN, itu mudah-mudahan juga sudah mengenal saya. Jadi saya memang pegangnya di BIMWIN-nya. Jadi tidak langsung bertemu dengan Catinnya, tapi bertemu dengan Bapak dan Ibu penyuluh dan kepala KUA-nya. Nanti di sini sudah ada nomor WA saya, jadi monggo kalau misalnya Bapak dan Ibu yang ada di sini butuh untuk sharing lebih lanjut, karena memang mungkin keterbatasan waktu kita pada malam hari ini, ada hal-hal kasuistik yang ingin di-share, dengan senang hati saya akan merespon. Nah, masuk ke dalam materi kita, sebelum sampai pada bagaimana cara keluarga itu menjaga dan juga menghadapi tantangan normal, kita perlu tahu dulu sebenarnya fakta tentang keluarga di masa pandemi COVID ini seperti apa. Dan apa toh sebenarnya new normal itu. Karena dengan banyaknya, dengan kemudahan media sosial, kadang-kadang saya sering sekali baca atau berita-berita hoax yang malah sebenarnya itu bukan membuat kita semakin siap untuk menghadapi new normal, tapi malah semakin cemas, semakin khawatir, semakin takut. Nah, tanpa disadari bahwa sebenarnya intensitas kecemasan ini juga berdampak loh, tidak hanya untuk diri kita sendiri,
tapi juga untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Nah, sebenarnya faktanya seperti apa toh keluarga di masa pandemi COVID ini, terus kaitannya dengan new normal, bagaimana relasi keluarga dan anak-anak kita. Itu nanti yang akan kita bahas ke depan. Ini juga fakta ini juga agak mengejutkan saya sebenarnya. Data dari kesehatan jiwa di layanan KPPA hanya pada tanggal 10 sampai 22 Mei 2020. Ini ada 453 kasus, ada 227 kasus KDRT, baik itu kekerasan pada anak dan kekerasan lain. Terus kemudian ada 211 laporan KDRT yang dilakukan suami, dan artinya bahwa memang posisi fakta yang memang dihadapi oleh kita itu memang pandemi COVID-19 ini ternyata memang memunculkan banyak sekali permasalahan. Salah satunya adalah bentuk kekerasan. Bahkan di beberapa artikel, kalau Bapak dan Ibu bisa melihat di internet, ada beberapa perceraian yang terjadi karena memang disebabkan karena dampak tekanan di dalam keluarga ini sebagai dampak dari COVID-19. Nah, apalagi toh sebenarnya tantangan psikososial ekonomi selama masa pandemi ini? Pertama, memang kita perlu memahami bahwa ada tekanan psikologis pribadi dan keluarga. Nah, tekanan psikologis pribadi dan keluarga ini, kalau saya melihat banyak sekali cerita-cerita atau pada awal-awal dilaksanakan karantina, kemudian PSBB dan pembatasan sosial di beberapa kota, itu awal-awalnya memang reaksi dari para ibu, karena saya memegang komunitas mama, beberapa komunitas ibu-ibu di Jogja, itu awal mulanya happy, seneng nih, nggak perlu bangun pagi, nggak perlu ada critical time di waktu pagi hari. Jadi kadang-kadang yang jadi critical time itu pagi hari kok susah dibangunin, belum sarapan, belum nganterin ini. Nah itu udah nggak ada lagi karena anak-anak belajar dari rumah, terus kemudian waktunya juga ada waktu toleransi yang berlebih, yang harusnya tugas selesai saat itu bisa lebih banyak. Ayah juga yang seharusnya tiap hari kerja, terus kemudian meninggalkan kegiatan rumah, sekarang ada di rumah terus, bisa kalau bahasanya mereka ketok terus gitu. Nah, itu awalnya gitu. Tapi berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, WA yang dikirim ke saya mulai berubah. Bu Ruli, ini mau sampai kapan? Saya harus jadi guru, belum lagi urusan rumah, belum lagi sekarang pembantu nggak balik. Wah, udah semakin banyak. Beberapa perusahaan bahkan ada yang melakukan kebijakan dengan pemotongan salary bulanan, pemotongan gaji sampai 30%. Bahkan di kemarin ketika Lebaran ada beberapa yang memang sampai terkendala THR. Jadi yang seharusnya tunjangan hari raya itu diberikan sebelum hari raya, tetapi karena kondisi perusahaan itu ada beberapa yang memang terpaksa harus diberikan setelahnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang memang menjadi tekanan psikologis pribadi dan keluarga. Kemudian livelihood juga berkurang. Ini juga yang seringkali disampaikan. Kalau dulu, ketika anak-anak di sekolah, saya ada nih yang namanya me time. Suami berangkat kerja, anak-anak di sekolah, saya di rumah sendiri, itu me time saya. Saya bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan, kerjakan, saya bisa lebih produktif dan sebagainya. Terus saya sekarang nggak bisa keluar dari rumah. Nah ini juga akhirnya berkurangnya livelihood ini juga menjadi tantangan tersendiri nih selama masa pandemi. Ada ketidakpastian masa depan. Mungkin hampir setiap saat orang tua juga dihadapkan, ini sekolahnya gimana Pak? Nanti Juli sudah mulai masuk belum? Kalau belum masuk, apakah masih daring, ujiannya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian ada keterbatasan ruang psikologis pribadi. Nah, ini juga seringkali dikeluhkan. Waduh, Bu Ruli, rumah saya itu nggak gede, jadi rasanya kayak dia lagi, ketemu dia lagi. Jadi kadang-kadang bersinggungan, itu hal-hal yang memang sebagai akibat karena harus berbagi ruang selama masa di rumah aja. Selain itu juga fondasi keluarga dan hubungan antar anggota keluarga. Kalau kita bicara tentang fondasi keluarga, itu memang kadang-kadang hal-hal yang terjadi saat ini itu bisa jadi diperburuk juga karena kondisi sebelumnya. Jadi ada keluarga yang memang pilar-pilar dari ketahanan keluarganya itu sudah rapuh. Sehingga dengan adanya pandemi ini semakin memperburuk dan akhirnya berdampak pada ketahanan keluarga itu sendiri. Nah, ketika kita berhadapan dengan kondisi pandemik ini, mulai ada banyak sekali perubahan nih, baik itu dari perusahaan, dari dunia industri, dunia organisasi, bahkan kita pun
di dunia parenting pun saya sebagai psikolog keluarga dan pendidikan itu juga mulai harus cepat nih berubah. Nggak bisa kita nunggu nanti-nanti, nggak bisa kita itu bahasanya wait and see. Perubahan harus cepat dilakukan. Karena apa? Karena memang proses adaptasi itu tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Sehingga pertama, fakta bahwa berkaitan dengan new normal ini harus ada perilaku baru. Kalau kita bicara tentang keluarga, keluarga harus punya nih sistem baru yang terstruktur. Ini fakta, ini sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari. Harus ada perilaku yang kita ubah, harus ada hal-hal yang memang kita siapkan. Kemudian ada prioritas persoalan kebersihan dan kesehatan. Ini tadi sempat disinggung oleh Pak Ketua PCNU Bantul ya, bahwa sekarang ini sudah mulai prioritas kesehatan mulai pakai masker, terus kemudian cuci tangan, terus kemudian keluar dari rumah masuk rumah harus langsung masuk kamar mandi, ganti baju dan sebagainya. Jadi prioritas persoalan kebersihan dan kesehatan ini adalah sesuatu yang menjadi fakta terkait dengan new normal. Ini sesuatu yang nggak bisa diabaikan. Kemudian persiapan fisik dan mental ini juga nggak kalah penting karena saya sendiri pun juga merasakan sebenarnya ketika dulu kita banyak aktivitas di luar rumah, secara fisik tubuh kita bergerak, tubuh kita banyak berkeringat, tubuh kita banyak melakukan aktivitas, tapi begitu di rumah ada nih aktivitas-aktivitas fisik yang tidak bisa kita lakukan seperti sebelumnya. Nah, ini pun juga menjadi fakta yang tidak bisa kita hindari terkait dengan new normal. Kemudian beberapa peraturan baru di tempat kerja. Malam ini adalah kegiatan webinar dan seminar online saya yang kesekian kali terkait dengan pandemik dan new normal ini. Baru kemarin sore saya dengan teman-teman dari psikologi industri itu berbicara tentang tantangan pandemik dan new normal untuk fresh graduate. Jadi memang di beberapa perusahaan baru, di perusahaan itu memang sudah ada peraturan-peraturan baru yang harus ditetapkan terkait dengan new normal ini. Kemudian fakta lain tentang new normal ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua masyarakat. Nggak bisa ini separuh-separuh. Jadi kalau tadi Pak Rohwan dan juga Pak Ketua PCNU mengatakan bahwa ada program-program yang harus kita siapkan. Wah, ini memang harus terus nih. Jadi kaum Nahdliyin kalau dari Nahdlatul Ulama sendiri memang harus terus support untuk kegiatan mempersiapkan masyarakat Nahdliyin sendiri, kaum Nahdliyin sendiri untuk menghadapi new normal ini. Paling tidak kita akan menjadi model nih, menjadi role model. Jadi sebenarnya seperti apa toh masyarakat NU ketika menghadapi new normal itu harus bersikap seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang dinamika psikologisnya, tekanan dampak COVID-19 ini seringkali menyebabkan ketidakmampuan beradaptasi. Jadi banyak orang yang kemudian kalau bahasa anak muda sekarang itu jet lag, ya baper. Jadi kok kayak gini ya ampun, banyak sekali kok sebelumnya itu bisa kemana-mana, bisa melakukan banyak hal. Itu akhirnya ketidakmampuan beradaptasi ini menyebabkan terjadinya ketidakmampuan mengelola emosi. Jadi akhirnya gampang marah, gampang sedih, bingung, khawatir, kecemasan yang berlebihan. Nah, tanpa disadari seperti yang saya sampaikan, ini menjadi konflik hubungan, baik itu antar suami istri, antara orang tua dengan anak, atau antara kakak dengan adik. Belum lagi kita bicara tentang keluarga besar, karena kalau di Jogja ini ya, di Indonesia memang rata-rata biasanya ada kecenderungan keluarga inti itu berbagi dengan keluarga lain. Jadi misalnya satu rumah itu ada 2 keluarga, dengan keluarga adiknya, dengan keluarga kakaknya, atau di situ kadang-kadang banyak parents itu yang WA saya, Bu Ruli bikin dong grandparenting. Jadi bukan parenting tapi grandparenting. Karena saya agak kesulitan nih Bu Ruli untuk ketika dalam suatu rules di rumah itu berbeda antara simbahnya, apa yang diinginkan simbah dengan saya sebagai ibunya. Nah, ini seperti apa? Lah, ini tentu saja akhirnya menimbulkan konflik tersendiri. Karena saya berbicara tentang ketahanan keluarga atau tantangan keluarga dalam menghadapi new normal ini dari perspektif psikologi, maka dari hampir sebagian besar, kalau kita bicara tentang teori ketahanan keluarga banyak sekali. Tapi saya akan mengambil dari salah
satu peneliti yang memang dia banyak sekali melakukan penelitian terkait dengan ketahanan keluarga di dunia. Jadi tentang International Family Model ini, bahwa kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga, tentang kemampuan keluarga menghadapi new normal ini, menghadapi tantangan apapun itu memang pertama harus ada apresiasi dan afeksi satu sama lain. Jadi mereka saling menghargai, ada kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, ada kemampuan untuk mengendalikan apa yang dirasakan. Kemudian ada komunikasi positif, ada komitmen pada keluarga, ada menikmati dan mampu menikmati dan menghabiskan waktu bersama. Ini nanti kita akan bicara sebenarnya cara untuk menikmati dan menghabiskan waktu bersama untuk menghadapi new normal ini seperti apa. Kemudian kesejahteraan spiritual dan berbagi nilai serta kemampuan untuk mengatur stres dan krisis secara efektif. Nah, perspektif psikologi dari The Friend dengan International Family Strength-nya ini sebenarnya nggak jauh beda loh dengan apa yang kita punya, apa yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu yang dari BIMWIN sudah tidak asing lagi ya. Jadi kami di Kementerian Agama RI melalui Ditjen Bimas Islamnya itu memang kita punya nih bangunan keluarga sakinah. Kalau kita bicara tentang bangunan keluarga, ini memang harus ada pondasinya. Pondasi keadilan, kesalingan dan keseimbangan. Baru tadi malam di komunitas parenting, di kelas parenting saya itu ada seseorang yang mengatakan seperti ini, wah kalau ngumpul di rumah sendiri saya bingung Bruli menghadapi istri saya. Coba kalau misalnya sekarang diubah, kalau misalnya istri yang kerja, saya yang di rumah, saya kan bisa main game. Ini seorang ayah ini yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya para perempuan, para wanita ini bicara tentang kesetaraan, malahan nih yuk, aku malah bisa di rumah main game. Waduh, nah ini sebenarnya challenge kita nih, prinsip keadilan, kesalingan dan keseimbangan, bahwa sebenarnya ada hal-hal yang memang itu bisa kita ubah dan ada hal-hal yang memang itu menjadi pakem dari setiap keluarga. Nah, ketika pondasinya ini sudah bagus dalam satu keluarga, maka pilar-pilarnya ini juga harus dijaga. Kalau kita bicara tentang bangunan keluarga, ini pilar-pilar yang disebutkan, yang disampaikan oleh Kemenak RI ini memang sebenarnya berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh The Friend tentang family strength-nya. Jadi perspektif zawaj, bahwa kita itu sebenarnya berpasangan loh. Kita itu berkaitan dengan satu sama dan lain. Ada pondasi, ada prinsip keadilan di situ. Terus kemudian ada komitmen bahwa saya sebagai istri tugas saya seperti ini, tanggung jawab saya seperti ini, apa yang bisa dilakukan oleh suami dan sebagainya. Kemudian muasyarah bil ma'ruf, saling berbuat baik, ada afeksi, ada penghargaan, kemudian ada musyawarah, ada diskusi, ada dorongan untuk menyampaikan sesuatu itu melalui dengan cara win-win solution. Dan yang terakhir itu ada kerelaan. Nah, dari semua pilar ini, ketika pilar ini sudah kokoh, maka atapnya itu menggunakan atap yang kita punya. Apa itu? Perspektif kemaslahatan. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga maslahah, dalam yang memang kita ajarkan, yang memang kita harus penuhi, itu adalah sebenarnya keluarga itu perlu memberi ruang, perlu memberi kesempatan kepada setiap anggota keluarganya untuk bisa saling memberikan manfaat. Tidak hanya orang tuanya saja, tidak hanya ayahnya saja, tidak hanya ibunya saja, tetapi juga anak-anaknya, bahkan adik ke kakak, kakak ke adik, apa toh sebenarnya yang bisa dilakukan itu supaya masing-masing itu bisa memberikan kemaslahatan kepada setiap anggota keluarga. Nah, itu nanti secara lebih besar itu tentu saja dengan lingkungan di sekitar. Apa yang Bapak Ibu lakukan malam ini ketika kita sama-sama belajar, ini sebenarnya juga kita menggunakan manfaat perspektif kemaslahatan. Jadi harapannya dari apa yang nanti kita dapatkan pada malam hari ini, itu nanti kita bisa, apakah itu mungkin sebagai pengurus bisa membentuk program yang akhirnya itu bisa memberi manfaat pada orang lebih banyak, atau secara khusus itu nanti bisa kita terapkan kepada keluarga kita atau anak dan suami kita di rumah. Dan kemudian otomatis dalam atmosfer dari keluarga itu memang harus ada sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, ketika ini aja ya biar lebih enak saya melihatnya. Nah, ketika kita bicara tentang faktor pengaruh
faktor pengaruhnya itu apa saja toh? Kalau misalnya kita bicara tentang tantangan keluarga ini, itu ada terkait dengan kematangan atau ketidakmatangan pribadi. Ini yang mempengaruhi keluarga dalam menghadapi new normal. Ada racun hubungan. Racun hubungan ini juga bisa berpengaruh nih, keluarga itu bisa menghadapi new normal itu dengan baik atau tidak. Bagaimana pola komunikasinya, bagaimana relasi kuasanya, bias gender dalam hubungan seperti tadi yang saya sampaikan, manajemen konfliknya dan ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, hal-hal yang menjadi prinsip secara psikologis itu pertama yang harus menjadi pemahaman kita sebagai orang tua adalah bahwa orang tua itu sebagai role model. Kita itu role model buat anak-anak kita. Ayah adalah role model buat ibu dan anak-anaknya. Selain itu ayah pun juga role model sebagai orang kepala keluarga yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi role model ini harus dipegang. Kalau misalnya kita itu nggak kepingin anak kita itu setiap saat pegang gadget, pegang handphone. Nah, kita pun juga harus ada screen time-nya nih. Konsekuensinya apa kalau misalnya screen time ini dilanggar? Karena salah satu yang menjadi permasalahan terbesar atau challenge kita terbesar dalam menghadapi new normal itu adalah gadget. Karena media sosial, terus kemudian anak-anak sekarang belajar pun juga menggunakan handphone, juga menggunakan laptop misalnya, sehingga jangankan anak-anak SMP SMA, anak TK pun sekarang kalau misalnya disuruh buka YouTube atau cari konten yang lain itu udah mungkin lebih canggih dibandingkan kita orang tuanya. Kemudian memahami perkembangan anak. Nah, kalau kita bicara tentang perkembangan, ada yang namanya lifespan development. Ada tugas-tugas perkembangan. Dalam satu keluarga, itu ayah punya tugas perkembangan, ibu punya tugas perkembangan. Anak-anak, apakah itu dari fase anak, fase remaja, itu juga masing-masing punya tugas perkembangan. Seringkali ketika kita itu fokus pada tugas perkembangan anak. Oh, anak umur SD itu harus bisa gini-gini. Oh, anak SMP itu harus gini-gini. Oh, tugas akademisnya seperti ini. Oh, tugas psikologisnya seperti ini. Nah, kadang-kadang yang sering dilupakan itu adalah bahwa saya sebagai ibu, itu saya juga punya loh tugas perkembangan. Usia 40 sampai 60. Usia 20 sampai 40 itu kita katakan dewasa awal. Usia 40 sampai 60 itu kita katakan dewasa tengah. Nah, ketika usia-usia ini itu ada namanya tugas perkembangan yang memang harus kita jalani. Ketika kita sendiri sebagai orang tua itu tidak mampu mengatasi tekanan yang terjadi pada saat penyelesaian tugas perkembangan ini tadi, nah itu biasanya akan membuat kita kesulitan nih untuk membantu anak-anak kita yang juga sedang mengalami tugas perkembangan. Contoh misalnya, Pak Muhaimin punya tugas perkembangan untuk tidak hanya berkaitan dengan keluarga, tapi juga berkaitan dengan eksistensi di luar keluarga. Nah, ketika ini tidak bisa terlaksana, otomatis akan menjadi tekanan psikologis tersendiri buat beliau, dan pada akhirnya itu nanti akan berdampak pada bagaimana reaksi beliau terhadap keluarganya. Kemudian kematangan diri. Kalau kita bicara tentang kematangan diri, kita bicara tentang kesadaran diri, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, bagaimana kita memahami kebutuhan kita, kemudian akhirnya kita juga memahami kebutuhan orang lain. Bagaimana supaya suami kita atau anak-anak kita atau keluarga kita itu memahami apa yang kita inginkan, maka kita pahami dulu nih, yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, yang mereka mau itu seperti apa. Setelah kita memahami itu, maka kita bantu mereka untuk memahami apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau. Gini loh nak, ayah tadi marah, gini loh nak, ibu tadi negur, itu karena, nah sebenarnya yang kamu inginkan itu seperti apa toh? Nah, ini mungkin juga berkaitan dengan manajemen diri. Bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita mengambil keputusan, dan pada akhirnya nanti manajemen hubungan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Nah, untuk racun hubungan ini kadang-kadang gini, dalam komunikasi keluarga itu ada sikap-sikap yang memang tanpa kita sadari kita lakukan. Lah,
enak banget ayah sedikit-sedikit bisa keluar, enak banget ayah bisa ini, enak banget ibu. Nah, sikap menyalahkan seperti ini itu yang akan menjadi racun hubungan dalam keluarga. Belum lagi kalau misalnya ketambahan sikap membenci dan merendahkan, misalnya sebenarnya gajiku itu cukup, cuman kamu aja yang nggak bisa memanage dengan baik. Temanku aja gajinya lebih sedikit atau lebih kurang daripada gajiku, tapi dia bisa memanage dengan baik. Kamunya aja yang memang nggak mampu mengelola keuangan kita dengan baik. Nah itu sikap merendahkan, sikap membenci seperti ini, sikap menyalahkan seperti ini itu juga bisa menjadi racun dalam keluarga. Atau defensif, cenderung membela diri, mencari alasan, tidak mau memahami apa yang menjadi kesalahannya, atau malah kalau di Jogja itu biasanya, atau di Jawa ya pada umumnya, sikap mendiamkan atau mengabaikan. Jadi ini kadang-kadang menjadi pilihan dalam ketika salah satu anggota keluarga ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Nah ini sebenarnya menjadi racun hubungan. Nah, pola komunikasi itu memang tidak hanya untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, tetapi kemampuan mendengarkan ini menjadi prinsip utama sebenarnya. Prinsip yang memang harus dipegang. Kadang-kadang kita cenderung lebih banyak bercerita, lebih banyak menyampaikan, lebih banyak berbicara daripada mendengarkan apa yang disampaikan oleh anggota keluarga kita yang lain. Nah, ini saya agak percepat aja. Nah, ini budaya komunikasi Jawa. Mungkin Bapak Ibu yang asli Jawa lebih paham gitu tentang hal ini ya. Jadi ini sebenarnya juga akan menjadi tantangan tersendiri nih dalam komunikasi di keluarga kita. Sasmito Narendra itu tadi lebih banyak diemnya. Jadi berharap orang lain tahu, berharap istri kita tahu, berharap suami kita tahu sebenarnya yang kita inginkan itu apa. Lah saya itu udah menikah sama dia itu 15 tahun loh Bu, masa dia itu nggak dong-dong, masa dia itu nggak paham-paham apa yang sebenarnya pola saya itu seperti apa, keinginan saya itu bagaimana. Nah itu sebenarnya pola komunikasi budaya yang memang perlu diubah. Terus kemudian semu bupati, nah semu bupati ini hanya menggunakan bahasa nonverbal. Jadi bahasa nonverbal itu bahasa misalnya bahasa tubuh. Jadi hanya menggunakan ekspresi. Ketika kita kesel sama salah satu anggota keluarga, kita tidak menyampaikan, tapi kita cenderung wajahnya ke depan semua, cemberut. Jadi ketika anak mau menyampaikan, ibu, enggak jadi bu, ibu kenapa wajahnya serem amat? Nah ini semu bupati ini menggunakan bahasa nonverbal. Mohon maaf, sebenarnya waktu saya udah waktu habis ya, Pak Muhaimin ya. Masih Bu Ruli. Ini ada usulan agar apa namanya screen-nya besar. slideshow-nya diperbesar. Oh oke, baik. Di slideshow ya. Monggo bisa Soalnya dilanjut, masih ada waktu 15 menit, Bu. Oh, baik Pak. Soalnya saya pikir saya lebih baik. Sudah? Sudah nggih? Baik. Nah, kemudian ada pasemon mantri. Pasemon mantri itu bahasa sindiran. Kalau kita bicara tentang bahasa sindiran itu kadang-kadang misalnya contohnya salah satu klien yang saya hadapi itu beliau sudah berumur, terus kemudian beliau adalah tokoh masyarakat. Karena beliau adalah tokoh masyarakat, maka beliau diharapkan oleh masyarakat di sekitarnya untuk ikut membantu dalam Satgas Covid nih. Nah, karena beliau itu menjadi bagian dari Satgas Covid, maka harus sering keluar rumah, harus sering berinteraksi dengan orang lain, harus sering menghadapi resiko berkaitan dengan pandemi ini. Nah, sampai di rumah, kadang-kadang beliau ini nggak langsung membersihkan diri, jadi kadang masih duduk dulu, masih ngapa-ngapain dulu gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan konflik nih. Akhirnya si ibu yang pada awalnya itu mendiamkan saja, akhirnya mulai nyindir-nyindir nih. Aduh, semoga ya kita itu nggak sakit COVID. Semoga ya corona itu nggak masuk rumah kita. Semoga ya. Nah, bahasa-bahasa sindiran ini sebenarnya tidak bisa menjadi suatu hal yang efektif untuk disampaikan atau malah membuat si suami ini kesel. Jadi apa toh sebenarnya maksud ibu ini nyindir-nyindir gitu.
Padahal ibu ngerasa bahwa awalnya tuh sudah bolak-balik saya ingatkan Bu Ruli, Bu, kalau setelah dari rumah, keluar rumah itu masuk kamar mandi ganti. Jadi akhirnya itu menimbulkan konflik sendiri. Kemudian dupa bujang ini juga salah satu budaya komunikasi Jawa yang mungkin tidak semua orang, tapi cukup banyak orang yang saya perhatikan masih terbawa oleh budaya ini. Dupa bujang ini kalau nggak seneng sama seseorang, itu biasanya semua hal baik apapun hilang. Jadi kalau udah nggak suka sama satu hal dari orang itu, udah deh, nggak ada lagi kemaslahatan itu ya Pak. Jadi semua jangankan hal yang buruk, hal yang baik itu jadinya jelek. Wah dia itu ngasih donasi supaya, wah jadi kayak gitu. Jadi itu sebenarnya secara tidak disadari menjadi pressure tersendiri buat kesehatan mental kita. Nah, racun komunikasi yang lain kalau misalnya tadi seperti yang tadi disebutkan suara hakim tadi, menghakimi tadi, itu memang kita harus punya pikiran, buka pikiran. Jadi sebenarnya kenapa toh kok dia ini nggak mau langsung bebenah, nggak mau langsung membersihkan diri, kenapa, apakah terlalu lelah, nah itu buka pikiran. Kemudian buka hati. Sebenarnya saya itu kasihan sebenarnya lihat ayah harus keluar seperti ini. Apa toh sebenarnya yang bisa saya bantu gitu ya. Terus kemudian suara takut. Saya sering sekali menerima WA itu, Bu Ruli, kenapa ya sekarang ini kok tidak seindah seperti sebelumnya? Zaman sekarang ini zaman yang memang terlalu banyak hal-hal yang membuat kita itu under pressure, misalnya berada di bawah tekanan, bikin stres dan sebagainya. Nah, ketakutan, kekhawatiran ini memang salah satu yang menjadi penawarnya memang harus ada tekad. Karena kalau kita sebagai orang Islam, tentu saja kita bicara tentang, mungkin Bapak Ibu lebih paham ya, lebih jago lah dari saya terkait dengan hikmah dan musibah. Bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang hikmah dan musibah, satu hal yang bisa kita lakukan itu adalah tetap bergerak, terus bergerak. Karena sekecil apapun, serendah apapun, seminim apapun gerakan itu tetap akan menjadi progres buat kita. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita tanamkan juga ke anak-anak kita gitu. Nah, sering juga klien itu bilang, saya nggak bisa Bu Ruli mengubah gaya komunikasi saya karena saya sejak dilahirkan itu seperti ini. Gitu. Apalagi saya dari Jawa Timur nih Pak Muhaimin, biasanya kadang-kadang sering dibilang, wah orang Jawa Timur itu apa ya bilangnya Bataknya Jawa katanya. Jadi kadang-kadang secara kognitif tersampaikan, jadi kadang secara afektif itu enggak kena. Nah, kemampuan berkomunikasi ini sebenarnya bukan murni bawaan lahir, jadi sesuatu yang optimistik nih. Jadi itu sesuatu yang bisa dilatih, sesuatu yang memang bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya tadi Pak Muhaimin jago banget nih untuk menjadi host, untuk menjadi moderator, itu pasti ada learning by doing-nya, ada practice make perfect. Mungkin sudah beberapa kali kegiatan LKKNU yang menghadirkan moderator kondang Bapak Muhaimin, misalnya kayak gitu. Nah, apalagi toh yang memang perlu kita persiapkan menghadapi tantangan new normal ini, kenal yuk bahasa cinta kita itu apa ke anak kita. Bensin, bahan bakar cinta kita ke anak kita itu apa? Anaknya 3, otomatis bahasa cintanya 3. Bahan bakar cintanya juga akan 3, berbeda. Anak saya yang pertama itu mungkin karena saya dulu sangat-sangat workaholic ketika awal menikah itu. Jadi ketika dia umur 6 bulan itu sudah sama mbaknya, sudah sama neninya, sudah sama susternya. Saya bekerja dari full time di kampus itu, kadang kalau kampus akreditasi saya bisa sampai jam 8, jam 9 malam. Sehingga ketika dia remaja, ketika dia masuk kelas 5-6, itu memang ada ikhtiar yang lain yang harus saya lakukan. Bahkan kebawa sampai sekarang nih. Ternyata bahasa cinta anak saya yang pertama itu lebih banyak pada hal-hal yang sifatnya viral, lebih banyak hal-hal yang bersifat umum. Misalnya, contohnya, kemarin, Bu, Ibu tahu nggak John Kay? Ibu mesti tahu ya. John Kay itu, Bu. Nah, itu nanti di situ dimulai nih diskusinya. Berbeda dengan anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu lebih banyak ke faktor nonverbal. Jadi dia lebih senang dipeluk, lebih senang
dia bisa tidur di pangkuan saya itu sambil dia bercerita, itu dia bisa. Nah, itu bahasa cinta. Nah, setiap anak itu berbeda. Kita pun sebagai istri juga harus tahu nih, bahasa cinta saya ke suami itu seperti apa. Bahasa cinta suami ke saya itu bagaimana. Nah, ini nanti monggo materi saya bisa di-share ya Pak Muhaimin, jadi nanti bisa dikenali. Di sini ada beberapa bahasa cinta. Nah, di slide saya yang terakhir ini memang terkait dengan tips keluarga. Ini tips. Jadi kalau kita bicara tips, itu tidak semua keluarga itu bisa melaksanakan semua hal ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa sesuaikan dengan value, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu di rumah. Kalau misalnya ketika Bapak dan Ibu menghadapi tips ini, ada sesuatu yang muncul, ada perubahan-perubahan yang ternyata tidak sesuai yang diharapkan, nanti kita bisa diskusi lagi lebih lanjut, baik itu Wapri atau mungkin di next parenting class ya. Nah, pertama yang harus yang harus dipunyai oleh keluarga itu pertama patuhi protokol COVID. Itu sudah tidak bisa dihindari. Jadi patuhi protokol COVID, nikmati new normalnya, berdamai dengan kondisi. Jadi kalau kita bicara tentang protokol COVID, apa aja toh sebenarnya protokol yang harus dimiliki, yang harus dipunyai apa aja? Karena kalau kita bicara tentang kedamaian, jadi kita bicara tentang ya dari mana sih sebenarnya kedamaian kita yang hakiki itu dari mana? Ya itu memang pemberian Allah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kemudian yang kedua, tetap produktif dan menemukan keahlian baru. Nah ini yang paling penting nih. Beberapa penelitian, memang kalau kita bicara tentang hard skill dan soft skill, itu dari sebelumnya ya, memang kita bicara tentang soft skill, hal-hal yang paling penting. Nah, ternyata kalau kita menghadapi new normal, hard skill itu juga nggak kalah penting loh. Hard skill, jadi kemampuan komputer. Apalagi kan kalau dari tahun 2019 di bulan Oktober kemarin, Jepang sudah mewacanakan adanya kalau dulu itu 4.0 ya, kalau sekarang kita bicara tentang 5.0. Jadi kita bicara tentang digitalisasi, kita bicara tentang bagaimana kalau revolusi industri 4.0 kemarin itu kan semuanya computerized. Komputer, internet itu menjadi solusi kehidupan. Nah, di 5.0 ini kita bicara tentang manusianya nih. Kalau saat ini kita masih kalau saat ini kita masih belum bisa kontrol diri kita untuk nggak pegang gadget, kita masih dikendalikan oleh gadget, kita masih dikendalikan oleh teknologi. Kalau keluar rumah nggak bawa handphone sudah bingung, lebih bingung nggak bawa handphone daripada nggak bawa dompet. Nah, itu artinya kita belum bisa masuk ke dalam 5.0. Jadi investasi terbaik kita itu adalah knowledge, pengetahuan. Cari tahu sebenarnya pengetahuan baru kita itu seperti apa. Nah, selama masa pandemi ini seperti yang kita tahu, banyak sekali bermunculan entrepreneur moms. Jadi mama-mama itu yang mereka lebih produktif, mereka bikin kue, mereka bikin masakan. Karena itu membantu sekali. Jadi terutama kayak saya ini yang kemampuan masaknya sangat minimalis, itu sangat kebantu sekali nih kalau misalnya Bun, masak apa hari ini nih gitu. Jadi bisa nggak dikirim gitu. Nah, itu pengetahuan baru gitu ya. Ini investasi terbaik. Terus kemudian perkuat bangunan keluarga agar kokoh, jaga komunikasi, terutama kalau untuk sama anak. Jadi cari tahu sebenarnya apa sih nak yang kamu tahu tentang COVID itu apa? Yang kamu khawatirkan terkait dengan COVID itu apa? Yang jadi tanpa menakut-nakutin, kemudian juga tanpa, kadang-kadang kan orang tua itu niatnya untuk memotivasi, tapi sebenarnya malah bikin anak itu cemas. Kenapa? Karena memang mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sudahlah harus di rumah menghadapi ayah dan ibu. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang, ternyata guruku itu lebih enak daripada mama. Mama itu lebih serem kalau urusan belajar. Itu banyak juga dikeluhkan sama anak-anak tuh. Kemudian tata kelola keuangan. Nah, kalau yang sebelumnya prioritas keuangannya itu
masih belum baik. Nah, sekarang memang harus dijaga nih untuk menghadapi new normal. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini nanti akan terjadi. Kalau saya baca di link Kementerian Pendidikan Nasional, itu memang Mas Menteri kita, itu sudah ada wacana untuk sekolah daring sampai di bulan Desember. Nah, challenge kita sebagai orang tua ini semakin berat nih, semakin besar, gitu ya. Belum lagi kalau anak yang mau masuk ke SMP, SMA, masuk sekolah baru, ini juga beberapa kota sudah mengalami keriuhan untuk pendaftaran. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, skala prioritas simpanan darurat kalau dulu ketika kalau di LKK itu kan kita punya workshop pengelolaan keuangan keluarga. Itu sudah berjalan dari tahun 2017 ya, 2017-2018. Sehingga harapan saya sih Bapak dan Ibu yang dari LKK ini sudah mempunyai dana darurat gitu. Jadi dana darurat ini bisa dipakai nih saat ini pada masa pandemi ini. Tapi kalau misalnya belum, nah itu bisa dimulai dari sekarang. Kemudian hindari hutang, hidup lebih sederhana. Kalau sebelumnya itu apa-apa dibeli, nah sekarang coba untuk menahan diri. Dan yang terakhir memang kita harus saling bantu untuk mematangkan dan mengelola emosi bagi semua anggota keluarga. Kenali nih anak kita itu seperti apa. Ada anak-anak yang mereka mudah untuk menyampaikan, ibu aku kok takut, ibu aku cemas, ibu aku kesel, ibu aku marah gitu. Tapi ada anak juga yang dia cenderung diam. Dan ini perlu dibantu. Jadi kalau anak-anak yang memang dia cenderung ekstrovert, cenderung mereka mampu menyampaikan, bantu mereka untuk mengendalikan emosinya. Tapi buat anak-anak yang memang dia kesulitan untuk menyampaikan, mengungkapkan apa yang dia rasakan, nah itu dibantu untuk mengekspresikan emosinya. Begitu Pak Muhaimin. Nah ini terakhir nih, konsep keluarga maslahah itu bahwa keluarga yang menjadi sumber utama untuk ketentraman dan kebaikan bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Kemudian kemaslahatan ini diwujudkan dalam bentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah yang berkontribusi pada kemaslahatan lingkungan, masyarakat, sehingga terwujud Islam rahmatan lil alamin. Nah, terakhir sebagai penutup saya, ini selalu saya katakan setiap kelas parenting saya, bahwa kita sebagai orang tua, sebagai role model, itu nggak mungkin nih kita menjadi orang tua yang sempurna. Karena jangankan untuk hal-hal yang sifatnya psikologis, untuk akademis saja, matematika, fisika, pelajaran itu kadang-kadang kita juga masih butuhkan orang lain. Tapi kita selalu punya banyak cara untuk menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Jadi yuk, semua hal ini kita lakukan saja, percaya saja, pasti hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Itu Pak Muhaimin dari saya. Saya berharap nanti ada tanya jawab sebagai kelanjutannya supaya nanti materi kita bisa berkembang lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan ini kalau di forum saya suruh semuanya ini. Tapi karena di ya klik reaction aja nih Bapak Ibu. Saya yang pertama. Wah, ini saya. Ya, terima kasih sekali untuk Bunda Ruli yang telah memberikan materinya. Saya kira apa yang disampaikan Ibu Ruli untuk saya pribadi banyak yang hal-hal baru ya karena memang sekali lagi kita dari kecil tidak pernah belajar ilmu-ilmu seperti ini atau mungkin kurang waktu untuk belajar seperti ini, sehingga kita mohon untuk Bapak Ibu agar ini bisa semakin semakin detail, semakin mendalam, bahkan bisa kita aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga kita. Monggo kita berikan untuk termin pertama ini 3 kesempatan untuk penanya. Silakan, ada untuk teknisnya di bagian bawah, coba Bapak Ibu bisa ngecek di bagian bawah ada menu-menu, ada menu chat, ada menu share screen, ada menu reaction. Itu monggo reactionnya itu diklik, kemudian nanti ada gambar tangan, salah satu tangan monggo silakan bisa diklik. Oke, ada 3 partisipan yang sudah angkat tangan. Saya lihat dulu. Ada yang masuk Pak di chat. Ya. Ada pertanyaan di chat. Oke. Nah, untuk yang angkat tangan dulu ya, Pak Rohan ya. Ya. Ini kok nggak kelihatan lagi nih. Sekali lagi bisa angkat tangan. Oke, Bapak Agus W dari MWC Panja.
Monggo bisa langsung saja Pak, nanti sekalian yang duanya saya suruh lagi setelah Bapak. Ini saya baru mencari soalnya. Monggo Bapak Agus W. Pak Rohman bisa bantu untuk meng-unmute yang kita tunjuk ya. Ada Bu Ening, yang satu laki-laki atau perempuan ya? Oke, yang satu Bu Sri Sumiatun ya. Jadi ada Pak Agus W dari Panda, Bu Sri Sumiatun, dan Bu Ening. Monggo, langsung saja dari Pak Agus. Bisa di-unmute Pak Rohman? Pertanyaan Pak Agus sudah ada, pertanyaan sudah ada di chat itu. Oh gitu? Oke, Iya. kita bacakan. Sebentar. Pak Agus. Luar biasa atas penyampaian dan materinya. Mohon penyerahan Bu Ruli. Ini langsung ya saya bacakan dari Pak Agus. Ya, baik Pak. Dua masalah anak kami yang saat ini atau kemarin di masa sekolah adalah gabut yang disebut oleh anak saya dan banyak tugas sekolah. Mohon contoh konkret untuk mengurangi masalah tersebut. Jadi mohon contoh konkret untuk mengurangi masalah gabut dan banyak tugas sekolah. Kemudian yang kedua, kegiatan malam ini sangat bagus, sasaran lebih pada orang tua atau parenting class. Mohon di masa depan dapat diagendakan kegiatan seperti ini. Wah, sama Bu, kami nanti mau nodong jenengan agar nanti bisa lanjut ini Bu. Mohon nanti bisa ditanggapi. Ini mau ditanggapi dulu atau langsung kita saya manut. Oke, langsung saja ya. Kita baik, beri langsung kesempatan kepada Bu Sri Sumia, Nyun Sewu, Bu Ening dulu ya. Bu Ening yang sudah angkat tangan, saya unmute Bu Ening. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir, bisa bersama Dr. Nurmei. Terima kasih. Ini materinya sangat luar biasa. Ibu Ening, ini ada bahkan dalam pandemi seperti ini ditawarkan Nahdin dari Dr. Nurmei. Nah, halo Mas Muhaimin. Mungkin bisa Baik. Mungkin ya, bisa beralih tempat atau mencoba sinyal yang lebih stabil Bu. Oke, saya di luar ya. Yang nggak harus jauh-jauh Bu, mohon maaf. Ya, pindah-pindah HP saja. Jangan jauh-jauh dari rumah, Bu. Enggak, ini saya di keluarga kebetulan. Sudah, suaranya sudah jelas? Ya, jelas. Baik, Alhamdulillah. Saya ulangi lagi, dalam situasi COVID seperti ini, yang lama menurut kami itu nampaknya yang berpengaruh adalah psikologis anak-anak kita ya, Ibu. Karena apa? Dalam yang keluarga kita, mungkin di keluarga itu nampaknya membosankan. Yang ini saya lihat anak-anak saya sendiri, saya kira juga tidak beda dengan anak yang lainnya. Walaupun sekarang insya Allah ya keadaan sudah mulai normal, walaupun kita masih waspada. Nah, kemudian kebetulan kami juga ada di pendidikan. Saya akan mewakili dari keluarga anak-anak kita atau murid-murid saya. Nah, sekarang begini Ibu, dalam kondisi COVID seperti ini, mau tidak mau, daring atau kegiatan yang sifatnya virtual, anak-anak itu kan membutuhkan kuota. Kemudian dari kondisi ekonomi, itu anak-anak kita juga bervariasi. Saya sudah mengadakan evaluasi khususnya dalam evaluasi pembelajaran, yaitu PPM. Ternyata setelah saya lihat, hasil survei mengatakan bahwa dari sekitar 75% anak-anak kita atau murid-murid kita di madrasah khususnya, itu dalam ekonomi yang sangat menengah ke bawah lah. Kemudian dari situ maka akibatnya kepemilikan HP itu nampaknya juga akan berpengaruh pada pendidikan atau dalam rangka PBN, yaitu pembelajaran secara virtual. Nah, ini akan berpengaruh pada prestasi anak-anak kita. Nah, maka ketika saya berkata, kapan ya COVID akan berakhir? Tentu saja untuk orang tua ya, orang tua guru. Saya mewakili orang tua dan mewakili dari guru. Ini kapan ya?
COVID akan berakhir. Nah, untuk itu, tolong nanti bisa dijelaskan bagaimana seandainya ketika anak-anak kita yaitu dalam kondisi ekonomi yang kurang, sehingga akan berpengaruh pada pembelajaran virtual. Nah, saat ini tuh kita dituntut untuk itu, dokter. Ya. Bagaimana? Paham, Ibu. Bagaimana? Paham ya? Jadi monggo, ini sangat krusial sekali. Ini pun juga hubungannya dengan keluarga kita. Bagaimana orang tua bisa memberikan pelajaran pada anak kita, apalagi alat untuk memberikan pembelajaran pun juga belum lengkap. Itu saja. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang lain dengan Bapak Ibu hadir di sini. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Bu Sri Sumiati, terima kasih Bu Ening. Makasih Pak Muhaimin. Dengar ya Allah ini. Lanjut. Kasih Ibu. Jelas Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun waktunya Pak Muhaimin berikan waktu. Sedikit ingin kami tanyakan ke Bu psikolog ya, Bu Ruli. Ini kebetulan kami dari kelompok penyuluh Bu, dari kelompok penyuluh agama Islam. Ini mau menanyakan karena kita kan juga punya istilahnya punya kewajiban untuk pendampingan keluarga sakinah. Saya memberikan untuk konsultasi keluarga sakinah. Kemudian kondisi baru seperti ini ya, kondisi seperti ini. Sebelum kemarin kita tidak diperbolehkan untuk melakukan tatap muka, tidak boleh melakukan tatap muka. Padahal untuk manten itu juga lumayan banyak untuk calon manten yang hadir. Dan itu nggak bisa ditunda ya Bu? Ya, kemarin ditunda. Tapi kok lama-lama dipikir kasihan juga ya nggak dapat nggak dapat pengalaman, dapat pengetahuan. Akhirnya kemarin belum lama sebelum new normal ini kita juga udah walaupun kita membuka walaupun dengan kondisi yang benar-benar harus menjaga jarak gitu. Soalnya kita kasihan nanti kok mau menikah kok nggak dapat apa-apa gitu, nggak dapat pelajaran apa yang dia persiapkan, paling tidak sedikit lah kita dari Kemenak itu memberikan pengetahuan tentang keluarga itu seperti apa. Terus ini juga berimbas ke Pokbin kita, ya makanya kita juga membina ke masyarakat ya, jadi agak berhenti sejenak walaupun bisa dengan pakai medsos ya, dengan WA dan sebagainya, kita kirim materi dan lain sebagainya. Terus juga ini berimbas juga. Terus kira-kira yang ingin kami tanyakan bagaimana ya yang lebih nantinya di kondisi normal ini untuk paham saya. Ya, BP4 ini untuk pembinaan keluarga sakinah terutama yang untuk masyarakat itu kan untuk datang ke KUA itu kan begitu sulit Bu. Betul, Iya Ibu, datang paham ke saya. Tiba-tiba sudah dalam kondisi kronis. Nah, kita mau nggak mau ya bagaimana ini penjauhan BP4 ini ke dalam yang lebih jauh lagi ke masyarakat, langsung datang istilahnya ya biar lebih terjangkau oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak Ibu. Pertanyaannya luar biasa semua. Mohon maaf Ibu, saya perlu mengumumkan dulu. Bapak Ibu, karena memang untuk efektivitas waktu, saya kira ini nanti termin kedua akan kita buka lagi 3 penanya, tapi 3 penanya itu yang semuanya tertulis saja nggih. Biar nanti untuk mengefisienkan waktu. Mohon Ibu Ruli bisa menjawab untuk 3 pertanyaan ini. Baik, untuk Agus yang pertama ya, memang gabut itu sebenarnya tidak hanya dialami oleh anak-anak ya Pak, Bapak Ibunya pun di rumah kalau pas lagi nggak kerja pun juga gabut. Jadi ketika salah satu tantangan seperti yang tadi saya sampaikan, selama masa pandemi dan kemudian menghadapi new normal, itu satu hal yang paling penting, itu harus ada kegiatan yang terstruktur, itu paling penting. Karena kalau selama ini kegiatan terstruktur itu kan didapatkan anak-anak dari sekolah. Jadi mereka bangun pagi, kemudian mandi, sarapan, mereka berangkat sekolah sampai jam 2, sampai jam 4 sore mungkin. Kemudian mereka balik ke rumah, di rumah pun juga ibunya juga sudah fresh. Nah, kegiatan terstruktur ini nggak boleh lepas. Jadi kalau misalnya setiap harinya anak itu bangun pagi, nah itu tetap dilakukan Pak Agus. Jadi nggak terus kemudian mentang-mentang
anak-anak itu nggak sekolah, ayahnya nggak kerja, dibiarin bangun sampai jam 10, sampai jam 11. Nah, ini otomatis juga nanti akan berpengaruh nih pada kedepannya, karena ritmenya itu tidak akan ada. Karena kalau kita bicara tentang beban psikologis seperti yang tadi disampaikan Bu Ening, anak-anak itu nggak sama kok sama kita, gitu ya. Jadi ya betul, kita secara psikologis itu memang lebih besar. Kenapa? Karena kita memang punya tanggung jawab yang lebih besar juga dibandingkan dengan mereka. Tapi kalau untuk anak-anak itu sebenarnya mereka lebih sederhana, tidak lebih banyak dibandingkan yang kita bayangkan, gitu ya. Mereka hanya membutuhkan waktu yang terstruktur, kegiatan yang pasti, sesuatu yang aman dan nyaman. Sesuatu apa tuh setelah saya makan pagi ini apa yang harus saya lakukan? Setelah saya belajar online, belajar daring, apa yang saya lakukan? Nah, itu yang harus dilakukan pertama kali ya Pak Agus ya. Harus ada kegiatan terstruktur. Kemudian yang kedua, alternatif kegiatan selain belajar apa nih? Kalau kita bicara tentang akademis, biasanya itu sudah dihandle nih sama Bu Ening, sama guru-guru di sekolah. Jadi mereka sudah punya silabus, mereka sudah punya materi-materi pengajaran. Sehingga kita sebagai orang tua harus bicara tentang non-akademisnya. Bicara non-akademis berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bisa bakatnya, bisa minatnya, gitu. Beberapa kali saya melakukan kelas parenting melalui Zoom online atau melalui webinar, itu memang banyak sekali orang tua yang akhirnya mulai peduli, mulai mencari tahu bakat anak saya itu apa. Oh, Budi, ternyata anak saya itu senang nyanyi. Oh, anak saya itu ternyata suka menggambar misalnya. Nah, anak saya yang kedua itu senang sekali dia gambar. Jadi mulai dari TK itu nggak pernah berubah cita-citanya. Waktu TK ditanyain, aku kalau gede pengen jadi pelukis, Bu, gitu. Nah, kemudian aku kalau gede pengen jadi orang yang bisa bikin film kartun, misalnya. Nah, sekarang dia sudah SMP itu udah nggak berubah. Saya kalau gede pengen jadi animator. Nah, memang sejak awal itu saya katakan sama dia, nah, wajibkan dirimu untuk menggambar animasi seperti yang kamu bayangkan. Kemudian bikin IG yang khusus berkaitan dengan hasil karyamu itu. Ini juga saya sampaikan ke orang tua dan termasuk menjawab pertanyaan Pak Agus ya, sebagai salah satu contoh konkretnya. Bikin IG, posting di situ setiap hari, setiap bulan. Nah, kebetulan saya punya teman SMP yang dia memang guru untuk sekolah animasi di Jakarta. Nah, itu saya share. Saya sudah kerja sama dia, sudah ngobrol sama dia. Nanti kalau misalnya ada klien saya atau ada kolega saya yang follow IG-nya dia, minta tolong diberi evaluasi. Jadi dikasih masukan. Karena sekarang anak saya itu IG-nya sudah banyak yang nge-like hasil gambarnya, itu nggak hanya dari orang Indonesia gitu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini, alternatif kegiatan ini disesuaikan nih dengan bakat anak-anak itu seperti apa. Terus kemudian yang kedua dari secara non akademis, kegiatan di rumah, libatkan anak-anak Pak Agus pada kegiatan di rumah. Kalau sebelumnya itu yang bikin snack atau makanan itu hanya ibu, ini libatkan anak-anak kita. Nggak apa-apa, dia baru kelas 1 SD Bruli misalnya, dia baru kelas 2 SD Bruli, nggak apa-apa, dibantu gitu ya, jadi bareng-bareng. Bahkan sekarang anak saya udah canggih nih, bikin pancake sendiri, bikin tempe mendoan, nah itu udah bisa sendiri. Libatkan. Kemudian hari ini siapa yang cuci piring? Nah, karena sekarang saya udah nggak ada ART Bapak Ibu, karena ART-nya nggak balik. Karena pandemi ini dia pengen di rumah. Jadi yuk siapa yang hari ini siapa yang cuci piring, hari ini siapa yang bantuin ibu nyapu misalnya. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini menjadi bagian dari kegiatan yang terstruktur. Jadi jangan biarkan anak tanpa agenda apapun di rumah. Jangan biarkan anak hanya bermain seperti apa yang memang hanya dia inginkan. Ini untuk jawaban dari Pak Agus. Kemudian untuk Bu Ening, anak saya itu dua-duanya di madrasah, Ibu. Jadi memang visi kami itu pilihannya 2 sekolah itu, mau mondok atau madrasah gitu. Jadi memang saya paham betul apa yang Bu Ening sampaikan terkait dengan kasuistik handphone dan sebagainya. Nah, karena itu sebenarnya yang bisa kita lakukan itu yang pertama, kita melihat dulu nih faktor internalnya seperti apa. Kalau dari faktor internalnya itu memang sama sekali tidak memungkinkan dari keluarga siswa itu, maka memang harus dibantu oleh faktor eksternalnya.
Karena kalau kita bicara tentang family strength, kita bicara tentang ketahanan keluarga, itu ada segitiga yang memang berinterkoneksi ya, antara komunitas dengan keluarga. Jadi kalau komunitasnya tangguh, keluarganya juga akan tangguh. Begitupun juga sebaliknya. Jadi mereka saling berinterkoneksi. Itulah sebenarnya kenapa saya mulai ketika anak saya itu masuk SD, saya itu memaksakan diri meskipun saya bekerja, saya harus menjadi anggota dari forum paguyuban orang tua di mana anak saya bersekolah. Itu yang pertama. Kemudian harus menjadi komite sekolah di mana anak saya bersekolah misalnya. Kenapa? Karena di sini ini sebenarnya karena sudah diatur, sebenarnya ada undang-undang yang memang membantu pelibatan dari komite. Kalau di madrasah itu POT, POT dengan komite. Jadi ada paguyuban orang tua dan ada komite sekolah. Nah ini sebenarnya bisa dilibatkan untuk membantu di anak-anak yang memang dianggap kekurangan. Apakah itu nanti akan memfasilitasi melalui komputer yang ada di sekolah atau seperti apa, itu nanti bisa dimanfaatkan. Nah, karena kalau kita bicara tentang virtual, mau tidak mau memang handphone. Nah, itu dari sisi eksternalnya. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan dengan kondisi yang memang sesuatu yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ini menjadi challenge tersendiri ya. Nah, ini pihak lembaganya, pihak pendidikannya memang juga harus banyak memberikan toleransi. Saya punya homeschooling, jadi di homeschooling saya ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi normalnya. Jadi ada banyak anak-anak yang memang mereka membutuhkan kebutuhan khusus atau mereka yang butuh perhatian khusus. Nah, sebagai pengelola lembaga pendidikan homeschooling ini, saya sampaikan ke teachers-nya, ke kepala sekolah di sana, harus ada toleransi waktu nih yang diberikan kepada anak. Kalau di sekolah pendidikan secara normal, anak harus mengerjakan tugas dari guru, dari sekolah itu 2 jam misalnya. Nah, ini boleh menyelesaikan misalnya pembelajaran diberikan jam 8 atau jam 9. Nanti boleh dikumpul jam 5 sore misalnya, atau jam 8 malam, nanti otomatis sistem ditutup. Nah, toleransi seperti ini sebenarnya nanti bisa membantu anak-anak untuk mengurangi tekanan psikologi seperti yang Ibu sampaikan. Tetapi kembali lagi, memang kadang-kadang faktor internal dari keluarganya sendiri ini loh yang nggak support. Jadi orang tuanya sendiri misalnya, jadi ibunya sendiri yang ini gimana ini anak kita virtual, kita handphone kita nggak support, sinyalnya nggak bagus. Jadi jangankan anaknya ini nggak cuman bingung menghadapi sekolah, tapi menghadapi ibunya yang kalau bahasanya remaja itu, ibu wes paneng ya bun, kata dia, apalagi saya nih menghadapinya. Nah, ini yang memang harus hati-hati. Jadi kalau anak lagi cemas, jangan ditambahin dari ibunya. Nah, kalau dari faktor internal dan eksternal ini bisa saling koneksi dengan baik, maka kelemahan atau keterbatasan berkaitan dengan teknologi atau terkait dengan handphone ini nanti harapannya sih bisa teratasi gitu. Nah, untuk anak-anak lain misalnya, ini sebenarnya saatnya kita mengajarkan anak untuk berempati, sebenarnya mengajarkan anak untuk berdonasi. Kalau di awal pandemi itu kita mengajarkan anak untuk berdonasi, berkontribusi untuk APD. Untuk, ayo nak, kamu punya uang berapa? 10.000, 15.000, yuk kita bantu, nanti ibu salurkan di teman ibu yang dia dokter di mana, gitu, misalnya. Nah, ini lainnya nih, teman kita itu ada yang kesulitan nih, handphonenya nggak support, misalnya. Apa yang bisa kita bantu? Nah, nanti otomatis, tadi yang saya katakan, komunitasnya, komitenya, apakah POT-nya, itu bisa dilakukan. Karena mungkin di beberapa, kalau di madrasah tempat anak saya sekolah, itu untuk kuota disupport sama sekolah. Jadi memang sebelum ujian kenaikan kelas kemarin, itu anak-anak harus kirim nomor WA, nomor handphonenya, kemudian diisi berapa ya? Kalau nggak salah 7 giga kalau nggak salah. Gitu. Nah, itu
memang kalau kita bicara tentang family strength, nggak bisa kita bicara tentang faktor internal dari keluarga sendiri. Meskipun toh yang menjadi faktor utama dari family strength itu adalah keluarga sendiri. Tapi jangan lupa bahwa ada komunitas ini yang bisa membantu. Jadi kalau kita melihat keluarga ini nggak sekuat yang kita harapkan, maka komunitas bisa menjadi bagian dari pembentukan ketahanan keluarga itu. Gitu. Atau misalnya orang tuanya TNI nih. Nah, ayahnya kerja jauh nih, nggak deket nih. Jadi LDR, long distance relationship atau long distance married. Jadi akhirnya si ibu ini kan butuh nih support system ini yang harus dibantu. Apakah itu oleh LKK, apakah itu oleh komunitas guru, apakah komunitas orang tua gitu. Kita itu nggak sendiri kok. Kita itu nggak cuman saya dengan anak-anak kok. Nggak, ada banyak yang bisa kita manfaatkan. Nah itu mungkin jawaban saya untuk Bu Ening. Jadi kemudian untuk Bu Sumiati terkait dengan penyuluh, aduh Ibu, saya nggak tahu kita pernah ketemu apa nggak ya Ibu ya di acara BIMTEK-nya Kemenak ya Bu ya. Cuman Ibu jangan khawatir. Jadi di akhir sekarang bulan Juni akhir ya. Jadi di awal di pertengahan Mei. Nah di pertengahan Mei itu memang saya dengan Mbak Alisa dan dengan teman-teman tim instruktur dari Kementerian Agama itu memang sudah mendiskusikan tentang hal ini. BIMWIN, bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ini nggak boleh berhenti. Kenapa? Karena ini adalah salah satu program pembangunan keluarga. Bagaimana Catin belajar untuk mengelola konflik, bagaimana Catin belajar untuk saling memahami kekuatan dan kelebihan pasangan dan sebagainya. Nah, akhirnya mungkin informasi ini nanti bisa diperkuat oleh Bapak Ibu yang dari Kemenak ya, tapi memang dari pertengahan Mei itu kami sudah mendiskusikan untuk membuat bimbingan perkawinan via online dan offline. Jadi kalau sebelumnya 16 jam jampel itu dilakukan secara offline dengan tatap muka secara langsung 2 hari dari jam 8 sampai jam 5 sore, maka ini nanti akan ada pembagian kelas offline dan kelas online Ibu. Jadi ini semoga menjawab pertanyaan Ibu. Jadi selain online-nya itu nanti bisa lewat, kalau kemarin itu disepakati Zoom ya. Tadinya mau pakai Google Meeting, tapi sepertinya tidak banyak yang bisa mengakses Google Meeting. Jadi Google Meet akhirnya pakai Zoom. Terus kemudian juga akan ada WhatsApp group. Jadi WhatsApp group ini nanti akan ada satu instruktur, apakah itu saya, apakah itu Mbak Alisa, apakah teman instruktur yang lain yang masuk ke dalam WhatsApp group itu yang nanti akan menjadi pendamping selama 2 minggu proses bimbingan perkawinan. Karena kita nggak mungkin nih seminar seperti ini 2 jam aja udah mungkin mata udah lelah ya, udah jenuh, udah lelah, udah nah ini nanti akan dibuat selama 1 atau 2 minggu prosesnya. Jadi satu efektifnya kan memang sekitar 3 maksimal itu 3-4 jam itu sudah ada jenuhan. Begitu Bu Sumiati, semoga itu bisa menjawab pertanyaan. Jadi untuk ke depan bimbingan perkawinan itu nanti akan dibuat dua model, offline dan online gitu. Terima kasih Bu Ruli. Sebelum kita beralih ke pertanyaan setelahnya, ini ada usulan Ibu, mohon izin untuk slide-nya bisa diperbesar. Iya. Oke, ya. Saya itu ya baik. Mau ngelihat yang slide yang keberapa? Soalnya pengen lihat wajah Bu Ruli soalnya. Oh. Oke. Oh, baik. Di close. Bisa di close aja Ibu, nanti. Ditutup. Oh, maaf. Share screen-nya ditutup aja. Oh, baik. Oke. Sebentar. Stop share. Zoom. Oke, stop share sudah? Ya. Sudah. Oke. Oh, baik. Ya, terima kasih. Ini luar biasa nih dari peserta Ibu. Ini pertanyaannya yang masuk juga banyak. Saya kira kalau diselesaikan malam ini nggak selesai Ibu. Ini mohon izin nanti chat yang ada di Zoom ini akan kita simpan dan nanti mungkin setelah Ibu nanti bisa membantu menjawab Oke. Ibu ya.
Oke. Ya, dengan senang Jadi hati Bapak. ini Bapak Ibu mendengar sendiri, Ibu Ruli dengan senang hati akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu walaupun tidak di forum malam ini karena begitu banyaknya pertanyaan. Monggo yang masih punya permasalahan bisa disampaikan lewat chat Zoom. Ditulis, monggo nanti ini semuanya akan kita rekap, kita catat dan kita sampaikan ke Ibu Ruli meskipun mungkin menjawabnya nanti secara berkala. Oke, untuk beberapa hal yang sudah saya coba rekap, ini saya lihat termasuk banyak yang menanyakan Ibu, ini bisa dijawab. Tadi ada dari Bapak Kabul, ada dari Bu Latifah, ada Bu Nur Saidah, Bu Laili Nur Rohmah, dan mungkin ada yang lain. Ini terkait dengan pola atau sikap orang tua terhadap anak yang karena kondisi sekarang ini di rumah tidak semangat kalau mengerjakan tugas dan sebagainya, tadi atau gabut tadi, kemudian juga sering pegang HP, kalau terus ketagihan game, sehingga malah kalau diingatkan marah-marah. Lah ini pertanyaannya sederhana Bu, bagaimana sikap orang tua menyikapi anak seperti itu? Baik. Itu. Ini langsung saya jawab Pak atau pripun? Langsung aja ya. Baik, langsung saya jawab. Jadi sebenarnya pertanyaannya tidak terlalu jauh berbeda dengan Pak Agus tadi ya Pak Muhaimin. Jadi kenapa anak akhirnya kecanduan handphone, kenapa anak pegang handphone? Itu karena kan gabutnya tadi itu loh, karena nggak ada kegiatan, nggak ada alternatif kegiatan selain belajar atau alternatif lain. Nah, kalau kita mampu menyiapkan alternatif kegiatan yang lain untuk anak yang lebih besar, SMP, SMA itu sebenarnya sangat mudah untuk diajak diskusi. Jadi hari ini kegiatanmu apa, Nak? 1 minggu ke depan itu seperti apa? Nanti baru ketika itu tidak berjalan sesuai dengan agenda, maka bisa kita evaluasi. Jadi nggak langsung kemudian setiap saat, hayo saatnya belajar, hayo waktunya ini kan nggak ada, hayo. Nah, tapi itu bisa dievaluasi tiap mingguan atau 2 mingguan sekali. Jadi memang kegiatan terstrukturnya itu memang harus ada screen time kalau kami menyebutnya di psikologi, itu harus ada screen time. Cuman masalahnya adalah beberapa perusahaan itu kan yang setahu saya ya, perusahaan-perusahaan itu untuk level tertentu itu memang orang tua atau ayah yang bekerja itu KPI-nya. Jadi untuk penilaian kerjanya ketika work from home ini salah satunya adalah merespon video call maksimal 30 menit. Nah, kalau lebih dari 30 menit itu penilaian kerjanya dianggap buruk. Nah, itu ada perusahaan yang seperti itu. Nah, akhirnya kan ayah sendiri pun harus standby dengan handphonenya. Mungkin ibu yang bekerja pun juga harus standby dengan handphonenya. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya perlu dikomunikasikan kepada anak-anak. Jadi untuk anak-anak yang lebih kecil, saya pikir pembiasaan itu sebenarnya lebih efektif, faktor pembiasaan. Tapi kalau untuk anak-anak yang remaja, apakah itu dia SMP atau SMA, proses knowledge itu sebenarnya jauh lebih penting. Nah, bagaimana sih menyampaikannya, bagaimana sih mengkomunikasikannya? Kalau dalam perspektif psikologi itu ada 4 karakter anak. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan misalnya, adil itu kan tidak harus sama semuanya. Tapi adil itu kan sebenarnya proporsional. Kita memberikan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak. Kalau anak-anak itu memiliki karakter yang kita masuk ke dunia psikologi banget ini deh Bapak dan Ibu. Anak yang punya karakter yang kognitif. Nah, anak kognitif itu anak-anak yang dia butuh reason, butuh penjelasan. Jadi nggak boleh lelah kita menjawab. Dek makan sayur ya, kenapa harus makan sayur? Dek tidur siang, dek berhenti, kenapa harus ini? Itu pasti dia akan bertanya kenapa. Kalau kita tidak paham dengan karakternya, yang ada apa? Ya ampun nak, kamu itu kok ngeyel. Ya ampun nak, kamu itu kok jawab terus setiap kali dibilangin sama ayah. Kamu itu kok setiap kali ayah bilang kayak gini kok selalu nggak mau nurut misalnya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan anak kognitif ini adalah anak-anak yang butuh alasan, butuh reason. Mereka kadang nampak nggak peduli karena mereka menggunakan kognisinya, menggunakan pola pikirnya, sebab dan akibatnya. Kenapa sih nak kok kita itu harus sholat tepat waktu misalnya? Dengar azan, dek udah ada duhur tuh, ayo sholat. Kenapa kok harus sholat tepat waktu? Allah itu ngasih kita waktu sampai jam 3 sore mah. Allah itu ngasih kesempatan kita itu 2 jam, 3 jam ke depan. Kenapa harus tepat waktu? Nah, penjelasan seperti ini harus disampaikan. Berbeda dengan anak-anak dengan karakter afektif. Anak-anak afektif itu anak-anak yang kalau mungkin bahasanya sekarang itu anak-anak baperan. Anak-anak yang ngelihat wajah ekspresi ibunya serem dikit gitu udah sedih.
sudah ngelihat wajah ayahnya marah dikit gitu udah sedih banget, sudah terpuruk. Nah, ini memang harus hati-hati karena untuk anak-anak yang afektif itu memang kalau bahasa zaman kita dulu mungkin Pak Muhaimin dan Bapak Ibu tahu lagu ini ya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Tahu nggak? Nah, itu jadi misalnya contohnya Adek, kalau misalnya adik ngelakuin itu terus, ibu tuh khawatir matanya itu nanti malah sakit. Ibu tuh khawatir nanti matanya itu bisa merah, bisa iritasi. Jadi memang bicaranya itu menggunakan empati dengan hatinya. Ini untuk anak-anak afektif. Jangan diperlakukan itu untuk anak kognitif. Yang ada malah kita kesel. Kenapa? Karena yang dia butuhkan itu reason logisnya, alasan logisnya itu seperti apa. Terus anak-anak afektif itu anak-anak yang memang butuh model, butuh contoh. Dengar adzan, ayah ibunya pergi ambil wudhu, dia akan ngikut. Tapi kalau anak kognitif yang dia butuhkan alasannya, kenapanya. Nah, ini akan berbeda lagi dengan anak-anak yang kritikal. Anak-anak kritikal itu, kalau bahasa Jawa Timurnya itu mokong, saya itu sering dengar bilang, anakku ki mokong Bu Ruli gitu. Mokong itu apa? Jadi dia itu kadang bosenan. Dia butuh tantangan, dia butuh challenge. Jadi anak-anak kritikal itu memang anak-anak yang gampang sekali dia merasa jenuh dengan aktivitas. Nah, ini biasanya yang menjadi tantangan lebih besar buat orang tua ketika anaknya itu kritikal. Anak saya yang pertama itu dia karakternya kalau dari hasil pengamatan saya itu memang dia masuk di kritikal. Jadi misalnya jangankan untuk pembelajaran online, untuk main game aja misalnya, ayahnya bilang, nak kalau mau masang game misalnya, yang dipasang ini dulu, kemudian ini, terakhir listriknya biar kamu nggak kestrom. Dia jawab, ada cara yang lebih mudah ya, ada cara yang lebih ini ya. Gitu. Atau misalnya kalau sekarang ini dia sudah SMA, kadang-kadang ada kecenderungan, ibu aku boleh nggak sih Bu naik motor? Misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang perlu di manage dengan baik terkait dengan karakternya. Karena seringkali saya, orang tua dengan karakter saya, itu biasanya berbeda dengan karakter anak saya. Jadi pola komunikasi menyampaikannya pun saya menggunakan karakter saya. Padahal anak saya bisa jadi karakternya itu sama kayak ayahnya. Nah, itu kadang-kadang sampai muncul kalimat, dia iki podo ambek bapak plek misalnya. Persis kayak ayahnya misalnya. Jadi hal-hal yang nggak enak aja dikayain ayahnya gitu ya, atau hal-hal yang nggak enak aja dikayain ibunya. Atau kadang-kadang nggak, ini niru sopo sih, kayak siapa sih dia ini? Bukan kayak ayah dan ibunya, tapi kayak kakek neneknya atau kayak simbahnya. Karena kita bicara tentang hukum Mendel, gitu ya. Ada sesuatu yang memang di skip, tidak diturunkan ke ayah ibunya, tapi diturunkan ke cucunya. Karena itu kadang sampai muncul kalimat simbah itu lebih sayang sama cucunya gitu. Nah, pola komunikasi inilah yang sebenarnya perlu dibangun di samping kita menyiapkan kegiatan-kegiatan terstruktur anak kita sehingga mereka nggak gabut, sehingga mereka tidak banyak nganggurnya, sehingga mereka juga tidak banyak nomblongnya, sehingga yang dipegang handphone terus gitu. Itu nanti akan jadi challenge sendiri. Nah, ini mungkin sedikit saya ingin mengomentari salah satu chat ya Pak Muhaimin, karena ini sebenarnya berkaitan gitu terkait dengan proses pembelajaran online. Jadi kalau kita bicara tentang efektivitas atau tidak, memang betul Ibu bahwa sebenarnya di Indonesia ini support dari teknologi, support dari mungkin tidak hanya teknologi, materi pembelajarannya sendiri juga belum bisa support untuk pembelajaran online. Tetapi kalau saya melihat bahwa pandemi COVID-19 ini dan new normal, ini sebenarnya salah satu bentuk akselerasi aja nih. Kalau kita mengambil hikmahnya nih, Allah ngasih kesempatan nih buat kita nih untuk beradaptasi lebih cepat, untuk melakukan perubahan lebih cepat. Karena memang sejak dari 2019 di bulan Oktober kemarin, yang lalu itu, Jepang sudah mewacanakan untuk 5.0 gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus siap. Terus kemudian dari tahun 2003 Indonesia sudah menyatakan diri, ya saya terlibat pasar bebas dunia. 2015 pasar bebas Asia Pasifik dibuka.
adanya masyarakat ekonomi Asia itu, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri berapa banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Sekarang ini saya terlibat dengan salah satu proyek yang melibatkan tenaga kerja asing yang dari Cina itu, Ibu. Kalau saya boleh sedikit bercerita, kalau saya tanya, how much your salary, berapa sih sebenarnya gajimu di posisi ini tuh, saya agak kaget juga, agak shock juga, karena untuk untuk pekerjaan administrasi saja gajinya luar biasa tinggi gitu ya. Nah, itu nggak bisa kita hindari fakta itu, bahwa ke depan itu anak-anak saya, anak-anak Bapak dan Ibu itu nanti akan berkompetisi dengan tenaga kerja asing yang mungkin saat ini akan sangat mudah masuk ke Indonesia. Gitu. Nah, mau tidak mau kesulitan yang memang itu belum bisa difasilitasi oleh pemerintah dalam proses pembelajaran daring ini, memang mungkin orang tua bisa membantu secara non formalnya, karena we have no other choice selain mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapi itu sebenarnya. Begitu Pak Muhaimin. Ya, cukup ya Bu Ruli. Oke Bapak, okay. Dan dengan ini, mohon maaf ini saya itu sulit untuk menjawab dengan pendek itu. Ini saatnya sudah pas ini Bu, dari jadwal yang kita rencanakan jam 21 lebih 30 itu kita tutup. Ini kita sekarang jam 21 lebih 35. Dan sekali lagi nanti mohon berkenan Ibu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih berantai. Ya Bapak, ini saya share ulang lagi nomor WA saya. Jadi okay. Kalau misalnya Bapak dan Ibu WA, mungkin kalau misalnya saya tidak jawab saat itu juga, tapi biasanya malam saya pasti akan buka semua handphone. Karena sekarang ini Pak Muhaimin, semua konsultasi saya harus online. Klien saya teriak-teriak itu dari awal pandemi, Bu Ruli, kapan konsultasi? Karena emang biasanya malam itu biasanya akan lewat laptop, dan insya Allah dengan senang hati saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Bapak Ibu monggo itu bisa dicatat nomor WA beliau, sudah di-share di layar, bisa dicatat nanti bila memang betul-betul butuh dibantu, kita memiliki guru, memiliki pakar parenting, pakar psikologi keluarga yang sangat mungkin bisa membantu sekian masalah yang mungkin terjadi di keluarga kita sendiri. Saling belajar kita ya Pak Muhaimin. Ya, karena sepertinya saya lihat banyak yang senior ini ya Pak Muhaimin. Ya, ini guru-guru saya Bapak, banyak Ibu, sekali nih. Guru-guru poroyai. Oke, saya kira demikian ya Bapak Ibu, Bu Ruli, Bapak Ketua LKK, Bapak Ketua PC, dan Bapak Ibu semuanya lah yang kami hormati, karena memang waktu sudah semakin malam dan jadwalnya untuk melakukan yang lain. Kita betul-betul berterima kasih dan saling mendoakan semoga apa yang kita acara yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini betul-betul membawa manfaat untuk kita semua, dan kita haturkan jazakumullah ahsal jaza kepada seluruh peserta, khususnya kepada Ibu narasumber. Pak Muhaimin, maaf, ini nggak foto dulu? Saya nggak. Gimana caranya nih? Yang bisa siapa ini? Pak Ketua bisa dibuka semua itu yang videonya, jadi biar bisa difoto. Begini ya. Sudah di layar kelihatan semua ya? Oke, monggo Pak. Sebentar. Tak foto. Jangan foto. Nanti biar saya share ke LKK yang lain. Ini Bu Samsia, Pak Khairul Amin, Pak Bisri Mustafa. Ada Pak Bisri. Bu Siti Zubaida, Pak Arif Hidayat, kayaknya videonya belum kebuka. Ini kok malah. Saya print screen. Oke. Iya Pak Rohman di print screen. Saya. Oke. Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati.
acara demi acara sudah kita lalui, dan sekali lagi kita berterima kasih kepada Ibu narasumber yang telah meluangkan waktu untuk belajar, mengajarkan kami, tidak belajar ya, mengajarkan kepada kami hal-hal yang luar biasa bermanfaat untuk kami semua. Semoga kami bisa mengambil manfaat untuk kita terapkan di keluarga kita masing-masing. Allahumma amin. Untuk selanjutnya kami selaku moderator, apabila dalam DRK Bapak Ibu semuanya kami ada kekhilafan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Rohwan, untuk kesempatannya. Ya. Insya Allah ini kita rekam sehingga nanti kalau sudah saatnya bisa kita tampilkan di YouTube atau di sosial media. Insya Allah linknya juga akan kita share di grup WhatsApp. Jadi nanti kita akan nge-share link di sosmed tentang video kita malam ini. Juga nge-share materi Ibu Ruli dan juga akan mengumumkan beberapa nama yang mendapatkan door prize. Kita tunggu maksimal hari Senin besok, nggih. Malam ini kayaknya bisa belum selesai semua. Nyuwun sewu, ada closing statement Bu Ruli atau tadi saya lupa malah. Atau udah ditutup masih closing statement, Pak? Enggak, masih tadi saya lupa ya. Enggak, besok lagi aja ya. Semoga ini menjadi alasan kita untuk membuat kelas selanjutnya. Allah. Monggo Bapak dengan senang hati. Bagi Bapak Ibu yang mau live kita persilahkan. Pak Rohwan selaku host, monggo nanti bisa diatur. Saya kembalikan, monggo Pak Rohwan. Iya, terima kasih Pak Wahyumi dan juga tentu saja Ibu Ruli, Bu Nurmei, Nurul Haq yang telah luar biasa memberikan inspirasi untuk kita semua ya. Beberapa sudah kita catat dan nanti secara bertahap sesuai dengan yang disampaikan Pak Wahyumi, nanti insya Allah akan diberikan jawabannya oleh Bu narasumber. Dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan kita ini, kalau dirasa memang ada manfaatnya, nanti ke depan bisa kita tindak lanjuti dalam bingkai tetap menuju penguatan keluarga maslahah ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan kita berikan kesempatan beberapa saat untuk saling menyapa satu sama lain. Kami persilakan. Silakan Pak Muhaimin untuk mikrofon diaktifkan semua. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin. Halo. Ini sebenarnya yang mendaftar banyak sekali ini tadi, jadi nanti pelajaran untuk kita, saya kira nanti pengalaman lah. Itu mungkin perlu ada briefing Pak Rohwan bagi peserta. Jadi kita buka waktu sejak sore, Zoom-nya. Mereka biar saling mencoba gitu loh. Sorenya ada trouble enggak dan sebagainya, sehingga pas saatnya kalau ada acara lagi dibuka udah siap semua. Ya. Ini hampir 20 ini tadi yang trouble. Saya jadi malah pusing jawab mau balas yang mana, jadi moderator jadi. Multitasking dong Pak Muhaimin ya. Nanti mohon izin ya Bu Ruli ya, pribadi juga saya kayaknya mau belajar kenjenengan ini. Mari Pak, dengan senang hati. Jadi kalau kemarin itu saya tokoh idola saya untuk parenting itu Bu Septi Penny, terus bahkan dulu sempat artis itu yang parenting itu siapa itu, Mona Ratuliu. Sekarang saya punya idola baru yang dari NU sendiri ini ya. Karena dulu belum kenal Bu Ruli. Waduh, Pak Muhaimin bisa aja. Sudah ada bukunya belum Bu Ruli? Ini saya lagi Pak sedang bikin ini, tapi terkendala karena saya lagi ada proyek penelitian sama Korea itu, jadi agak terhambat. Oke, kita tunggu Bu bukunya Bu tentang parenting boleh atau psikologi keluarga. Kebetulan saya suka kalau yang buku-buku seperti itu dan kita terapkan di keluarga. Saya lihat luar biasa memang terasa sekali itu.
menerapkan ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu. Bu Ruti kantornya di mana? Dan saya senang sekali ternyata parenting malam ini banyak sekali bapak-bapaknya. Jarang sekali. Biasanya kalau parenting itu mama-mama, ibu-ibu. Ini luar biasa, top LKKNU Bantul. Terima kasih Ibu untuk ilmunya sudah mau berbagi untuk keluarga besar NU. Ya, mungkin nanti suatu saat yang akan datang bisa diundang lagi Pak Muhaimin. Yes, siap Pak Ketua. Menikah Bapak Rianto Ibu. Oh Pak Yanto, soalnya di itu PCNU Bantul gitu, jadi iya. Pak Ketua mulu Pak Ketua. Nggih Pak Yanto, terima kasih. Nggih, matur suwun Ibu. Nggih, matur nuwun. Nyuwun ngapunten sedaya, saya pamit dulu. Nggih, nderekaken Bapak, matur nuwun sanget. Nggih, matur suwun, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Muhaimin, mohon izin Pak Muhaimin. Siap. Pamit. Monggo, yang penting. Terima kasih ilmunya Bunda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berpamitan bersama-sama. Sudah malam, sudah haknya anak harus dipenuhi ini. Pak Rohan, nggak apa-apa Pak Rohan kalau mau di end. Hostnya jenengan. Oh, ya, sekali lagi terima kasih matur nuwun nggih khususnya Bapak. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi terkait dengan masih ya memperbincangkan masalah keluarga. Juga terima kasih Bapak Ibu semuanya sampai akhir ya tetap mengikuti kegiatan ini dan insya Allah manfaat ya. Amin. Mari bersama-sama kita tutup lagi dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini program kita tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.